Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat berkebaktian hari Paskah di GKP Jemaat Seroja yang kali ini kita lakukan secara online. Untuk mengawali kebaktian hari ini, marilah kita berdiri. Ia tidak bermukim di sini, oleh Dr. Fridolin Ukur. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu menata kemenyan dupa dan rempah bebauan. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu mengupul bunga telanjang pertanda cinta. Pada ajal yang kemarin diperkosa. Beribu kenangan dalam kerinduan, dalam kesangsian, dalam bayangan. Ketika tiba belayan angin, sentuhan subuh hening, dingin, mereka pun pergi menjemput pagi. Ingin menyusuri wajah di pekuburan yang masih basah, membawa persembahan, sisa-sisa penasaran. Tapi yang dicari tiada lagi. Ia tidak bermukim di sini, di kerajaan orang mati, karena kekasih telah hidup kembali. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali kebaktian Paskah ini dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 87 bait pertama hingga ketiga. Prapaskah berseri. Kami masih tetap di sini, Tuhan, menelusuri lorong-lorong sejarah, menapaki zaman, tak kenal menyerah. Sekali duka dan air matahari menyapa, sekali tawa ria dan canda membalut rasa. Dan kami tetap tegar menggelar karya di jantung persada berbinar. Tatkala mentari Paskah menyeruak sejarah, ada sukacita membahana. Dan kami semakin mantap melangkah, menghadirkan kabar sukacitamu hingga akhir masa. Puisi karya Wirata Sairi, Nyanyian Paskah, Jakarta, Paskah 1993. Mari kita sambut dan rayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Dialah Sang Juru Selamat kita yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Namun Dia telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kebaktian Paskah ini boleh terjadi hanya karena pertolongan Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus dan di dalam pimpinan serta penyertaan kuasa Roh Kudus.
sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema Paskah kita pada saat ini adalah melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Dan melalui tema ini kita semua diajak untuk melihat pemenuhan janji Allah dalam penyelamatan oleh Yesus Kristus dan turut serta dalam karya keselamatan Allah dalam dunia ini. Sebagaimana naras pembimbing kita dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15 yang berkata, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa dalam setiap proses perjalanan kehidupan kita seringkali kita lalai untuk mengikuti kehendak-Nya. Kita berdosa. Oleh karena itu baiklah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita masuki doa secara pribadi. Mari berdoa. Kami mengakui ya Allah, cinta kasih-Mu yang begitu agung tidak kami sambut dengan kesungguhan. Seringkali kami justru menjauh dari Tuhan. Seringkali kami melumuri hidup kami dengan cacat celah dan dosa terhadap siapapun, baik itu sesama kami manusia, lebih-lebih terhadap Tuhan. Oleh karena itu dengan segala kejujuran dan ketulusan kami mengakui dosa dan kesalahan kami, seraya memohon pengampunan Tuhan. Di momen Paskah ini ya Allah, kiranya pengampunan Tuhan juga menjadi penyemangat bagi kami menapaki kehidupan yang lebih baik. Dengan pengampunan Tuhan, biarlah kami tetap berpengharapan untuk menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami di hadapan-Mu, memohon pengampunan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
Saudaraku, kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua, sebagaimana tertulis di dalam surat Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bermazmur dan akan kita baca dari Mazmur 118 ayat 13 sampai 21. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mari kita mulai. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi selamatku. Suara sorak-sorai dan kemenangan, Di kemah orang benar. tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan perkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sudah sepatutnya kami puji dan kami sembah karena besar karya-Mu bagi kami di dunia ini. Engkau telah melakukan penebusan bagi kami yang penuh dengan cacat celah dan dosa. Hari ini ya Allah, kami pun merayakan kebangkitan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di momen Paskah ini, kami juga rindu untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Kami telah menyiapkan diri kami, Allah. Maka jamahlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, urapi kami juga dengan roh hikmat Tuhan, sehingga firman yang akan diperdengarkan dapat kami wujud nyatakan di keseharian kami. Bahkan kiranya mata hati dan mata kami tertuju hanya kepada Engkau. Telinga kami biarlah hanya mendengar suara Tuhan saja. Kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya menjadikan kami sebagai saksi Kristus, menjalankan setiap tugas perutusan yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersiap mendengar sabda Tuhan. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 12 April tahun 2020, momen Paskah, momen kebangkitan Yesus Kristus. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan telah menyiapkan bahan bacaan kita dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika, saya ulangi, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Sampai demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudari. Puji Tuhan, hari ini kita boleh menghayati sukacita sesudah melewati beberapa hari yang penuh dengan pergulatan batin, ada kesedihan mungkin, ada suasana sendu. Ini masih dilengkapi lagi dengan apa? Dengan suasana di Indonesia ini akibat COVID. Sepertinya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan ini ada artis yang tidak ingin namanya turun COVID-19. Boleh nggak saya nyebutnya angka 19 yang lain? Boleh nggak angka 19 yang lain? Dewa 19 maksud saya. Enggak ya?
Seperti yang lagi tenar ini sekarang COVID-19. Nah, tapi hari ini Bapak Ibu luar biasa. Kita secara iman menghayati disinilah pesta iman kita. Dan memang Bapak Ibu, puncak atau titik sentral dari penghayatan iman Kristen ya di momen ini, Paskah. Tidak ada Paskah, tidak ada kita, tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada Paskah, tidak ada orang Kristen. Tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, maka tidak ada iman Kristen. Jelas. Hari ini kita merayakan itu. Dan sedikit intermezzo juga, sedikit aja Bapak Ibu. Mungkin tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang kenapa sih orang Kristen kebaktiannya di hari Minggu, di hari Ehad, kalau bahasa Ibrani mah Ehad, hari yang pertama. Kalau orang lainnya di hari yang lain. Kenapa sih? Jawabannya simpel, karena memang kita sedang merayakan Paskah. Kebaktian Minggu adalah dalam rangka merayakan Paskah setiap minggu. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mencoba untuk menghayati peristiwa Paskah ini, peristiwa kebangkitan ini. Peristiwa ketika di pagi-pagi benar ada Maria Magdalena yang mencoba menjenguk ke kubur Yesus. Tapi sebelum ke titik itu Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat dan merasakan serta membangun suasana sepanjang paling tidak 1 minggu ini. Minggu lalu, tanggal 5 ya, Minggu Prapaskah ke-6, Minggu Palmarum, ada prosesi Yesus yang masuk ke Yerusalem dari Betfage. Digambarkan di dalam teks yang kita baca pun, banyak orang itu mengiringi, memuji-muji, memuliakan, memuja-muja, Hosana bagi anak Daud. Tapi pernahkah kita ngeh juga berapa banyak yang masih setia bersama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap? Berapa banyak orang yang tetap setia mengiringinya sampai Yesus di Golgota? Kemana orang banyak itu ketika Yesus ditangkap? Kemana orang-orang yang memuja-muja Yesus itu? Kemana mereka? Bahkan kemana juga para murid? Paling-paling 1 orang yang kita tahu dan segera berakhir hidupnya. Siapa? Yudas. Mati dia. Lalu orang yang lain siapa? Petrus paling. Petrus pun menggambarkan sebagai orang yang lari ketakutan, menyangkali bahwa dia mengenal Yesus. 3 kali ditanya, kamu kan yang sama orang itu? Bukan. Kemana keberanian Petrus yang luar biasa itu? Ngepel. Yesus ditinggal sendirian. Kayaknya ini suasana manusia banget ya, manusiawi banget gitu ya. Saat bersuka cita, saat lagi dipuja-puja, semua orang datang. Saat lagi banyak duit gitu kan ya, teman-teman dari manapun yang bukan teman aja ngaku, gue temen dia loh, gitu. Ya enggak? Tapi saat nggak punya apa-apa, sorry ya, gue nggak kenal dia, bukan level gue dia mah, gitu kan? Betul kan? Kayak ini manusiawi banget, dari zaman dulu itu terjadi. Hanya segelintir orang yang mau tetap bersama dengan Yesus. Siapa saja mereka? Maria bunda Yesus, Maria Magdalena bersama dengan dia, Yohanes bersama dengan dia. Bahkan dalam suasana yang mencekam, saat Tuhan Yesus sudah mati disalib, tiba waktunya untuk diturunkan, orang yang selama ini namanya tidak disebut muncul di sini. Siapa? Yusuf, yang menyediakan makan buat Yesus. Itu dalam momen gerak cepat loh Bapak Ibu. Siang hari Yesus disalibkan, menjelang sore dia menghembuskan nafas yang terakhir. Hanya dalam waktu kurang dari 6 jam, Yusuf menyediakan tempat untuk membaringkan jenazah Yesus. Hanya segelintir orang yang bersama dengan sosok Yesus ini. Suasana begitu mencekam.
Sampai dengan momen itu suasana begitu mencekam. Dan suasana secara psikologis Bapak Ibu ini ambruk luar biasa. Seminggu sebelumnya ya di momen Minggu Prapaskah ke-6 itu kelihatan kan hingar-bingarnya, kegembiraannya luar biasa gitu. Tiba-tiba sekarang sosok yang dianggap akan menjadi pemimpinnya, yang akan menjadi raja bermahkota, ini kan pukulan maha berat, betul nggak? Seandainya di Bapak Ibu yang ada di sini ataupun yang di rumah mendaulat saya sebagai raja gitu ya, seandainya mendaulat saya sebagai raja apa tapi raja apa nih? Ya terserah raja apalah, raja Seroja, orang-orang Seroja termarah gitu. Tapi mendaulat, misalkan Bapak Ibu mendaulat saya sebagai raja gitu. Dianggap saya akan membawa perubahan yang dahsyat. Terus tiba-tiba saya menderita, disesah gitu. Kebayangkan perasaan Bapak Ibu sekalian? Kebayangkan suasana batin dan juga yang dipikirkan Bapak Ibu sekalian? Kebayangkan? Drop Bapak Ibu. Drop. Ibaratnya kalau pakai peribahasa bahasa Indonesia gitu kan, ini seperti anak ayam kehilangan induk. Nggak jelas mau kemana. Nah, jalan sendiri-sendiri. Gak jelas. Suasana itu terjadi sampai dengan ketika Yesus dibaringkan, jenazah Yesus dibaringkan di tempat pemakaman milik Yesus. Berhenti di situ? Belum berhenti. Di minggu itu, di hari-hari itu, sampai dengan momen Sabtu yang kita hayati juga sebagai momen Sabtu Sunyi, Bapak Ibu. Murid-murid yang lain pada kemana? Sembunyi Bapak Ibu. Masing-masing bergerak ke tempatnya sendiri-sendiri, menyembunyikan diri, mencari keselamatan sendiri. Bukan hanya itu, ada kegalauan. Gak jelas nih, otaknya udah gak jelas. Kacau, gak punya harapan lagi. Dalam suasana yang serba kacau seperti itu Bapak Ibu, di hari yang pertama minggu itu, disebutnya kan begitu ya, karena kalimat pertamanya, pada hari pertama minggu itu. Berarti hari apa tuh? Ya hari Ehad. Hari minggu ini, minggu itu kan Ehad. Orang Arab menyebutnya hari Ahad. Orang Ibrani menyebutnya Ehad. Hari pertama minggu itu. Pagi-pagi benar itu kapan? Masih dalam berupa lembayung fajar. Fajar ya, bukan senja ya, senja mas sore gitu kan. Senja mas sore, lembayung fajar. Ketika belum jelas banget gitu melihat wajah orang kayak apa. Dan perlu kita ingat bahwa saat itu belum ada lampu listrik, belum ada lampu sorot, lampu tembak yang terang banget kayak depan saya ini belum ada. Yang ada adalah lampu templok mungkin ya, pelita gitu. Yang paling jaraknya cuma berapa jauh? 5 meter, itu maksimal banget kayaknya. Jadi kalau pagi-pagi sebutlah jam 4 gitu kan, saat lembayung fajar mulai ada, saya nggak bisa ngelihat nih wajahnya si Satrio. Ini si Satrio bukan ya? Kurus-kurusnya masih iya, tapi bukan. Tapi pas mendeketin, oh lihat ternyata. Kan begitu kan, masih sama-sama. Jadi saat Maria datang pun ini belum betul-betul jelas. Di momen itu Bapak Ibu, Maria menemukan kubur Yesus kosong, batunya sudah terguling. Pulanglah dia, baliklah dia ke Petrus dan teman-teman yang lain. Udah nggak ada. Ya kaget, jenazahnya nggak ada, betul nggak? Kaget lah. Nah, sama lah seandainya kita di Indonesia ini punya kebiasaan, punya tradisi, jenis makamnya itu adalah jenis makam yang di dinding batu gitu kan ya. Untuk melihatnya kan tinggal geserin batu. Kayak di Toraja ya, Toraja begitu ya. Ada kayak Toraja. Di Batak ada begitu kan? Enggak ya? Dibawa di tanah, dimakamkan di tanah ya, kuburkan ya. Nah, seperti itu. Nah ini kalau pas lihat kagak ada, kemana? Baru 3 hari, kemana coba? Kaget. Ya buat saya mah kaget.
Kalau seandainya gue maaf nih ya, maaf misalnya. Jadi ingat kesedihan dikit, nggak apa-apa. Misalkan nih, saya datang ke makam keponakan saya beberapa waktu yang lalu, sudah mendahului kami. Terus ternyata pas di makam nggak lihat, nggak ada lagi. Lah, kaget. Dikemanain ini? Pikiran tuh bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa jadi pikir, wah diambil orang buat jampi-jampi nih. Bisa jadi begitu, jadi buat dukun-dukunan kan? Bisa. Apalagi ya keponakan saya meninggal belum nikah gitu. Biasanya harus dijaga 40 hari tuh, supaya organ-organnya nggak diambil orang. Zaman dulu mah kan dipakainya tuh gitu, buat jampi-jampi, ya kan? Kepikiran macam-macam itu. Nah ini satu sosok penuh gitu loh, nggak ada. Kemana ini? Kemana? Tapi kemudian ada proses lanjutan. Ketika murid-murid yang lain juga datang melihat, tidak ada. Apa yang terjadi sesudahnya? Ada kesedihan, wajar. Karena memang mental mereka kan lagi drop, termasuk Maria juga lagi drop ini mentalnya. Secara psikis itu bebannya tuh luar biasa. Udah ada sosok pemimpinnya nggak ada lagi. Sekarang jenazahnya pun nggak ada lagi. Apalagi Yesus ini kan sosok yang sangat disayangi oleh orang-orang terdekatnya, betul nggak? Bapak Ibu bayangin aja kalau ada sosok yang sangat dekat pada Bapak Ibu sekalian, lalu tidak ada tiba-tiba, wah shocknya luar biasa Bapak Ibu. Bener. Ya sedikit saja kesaksian dari keluarga kami. Kakak saya yang kehilangan putra semata wayangnya Bapak Ibu, itu butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan lewat 1 bulan Bapak Ibu. Apalagi ini sosok Maria dan juga orang-orang yang selama ini dekat dengan Tuhan Yesus, gak ada lagi. Kehilangan besar yang luar biasa. Secara emosional, secara psikis ini memang berat sekali. Udah kehilangan orang yang disayangi dalam arti meninggal. Sekarang sosok jenazahnya pun gak ada lagi. Betul kan? Kalau zaman sekarang sih ada foto gitu kan ya, bisa dicekrek di foto dulu. Jadi buka-buka album foto, sedikit mengobati rasa rindunya, kangen. Dari zaman dulu nggak ada. Nah, dalam suasana seperti itu Bapak Ibu, hadirlah situasi baru. Situasi yang tidak pernah disangka-sangka oleh siapapun, oleh Maria, oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh siapapun, tidak pernah disangka-sangka. Karena memang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yaitu peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria. Gimana rasanya itu? Kalau saya sangat mungkin akan dengan penuh ketakutan, hantu. Wajar. Pak Prima gitu gak kira? Sama ya. Hantu. Udah mati kok. Dan gitu juga kira-kira. Langsung mungkin pucat pasti kali ya. Kabur ya. Kalau bisa kabur. Kadang-kadang situasi itu kita nggak bisa gitu kan. Terpaku di situ kan. Dan ini terjadi atas diri siapa? Maria. Disinilah kemudian Maria mendapatkan satu nasihat atau bahkan perintah, perutusan. Kalau boleh dikatakan inilah perutusan yang jelas banget. Suruh apa? Oke, kau sudah melihat aku, tapi jangan sentuh aku dulu ya. Sekarang pergi pulang. Kasih tahu tentang apa? Peristiwa ini. Bahwa Yesus sudah bangkit. Hari ini Bapak Ibu, kita juga menghayati Yesus bangkit. Yesus hadir bersama dengan kita. Allah yang kita kenal adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kebangkitan Kristus satu kali dan untuk selama-lamanya. Kehadiran Kristus Yesus saat ini adalah proses panjang dari peristiwa kebangkitan Yesus di masa yang itu. Saat ini kita tidak lagi kesepian, ditinggal oleh Tuhan, tetapi kita sudah bersama dengan Yesus. Makanya bagi Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena saat ini kita menghayati, kita mengimani Yesus hadir bersama dengan kita. Jaminan keselamatannya jelas. Hidup bersama dengan Kristus, saat kita mati dan nanti dibangkitkan juga bersama dengan Kristus.
Makanya bagi orang Kristen, peristiwa kematian itu bukanlah duka, tetapi sukacita iman. Mengapa? Itulah pintu gerbang hidup kekal. Kan begitu penghayatan kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ada hal yang sangat mendasar, sekaligus juga sangat penting, bukan hanya bagi Maria, tapi juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua yang ada di ruangan ini, ataupun juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Apa itu? Tugas perutusan dari Tuhan untuk memberitakan bahwa Yesus bangkit. Tugas perutusan bahwa inilah untuk pertama kalinya dan sekali-kalinya dalam sejarah manusia, Allah hadir, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Tidak akan pernah terulang lagi yang seperti ini. Tidak akan pernah. Dulu iseng-iseng bercandanya saya dengan beberapa teman, saat usia saya sudah mulai 33, saat usia saya hampir ulang tahun lah, hampir ulang tahun 33 tahun gitu kan ya. Bercandanya saya dengan teman-teman dari yang masih anak teologi lah, 33 sudah jadi pendeta sih. Nah, bercandanya begini, ini nanti gue habis ulang tahun, nanti gue mati, tapi gak usah khawatir, nanti hari ketiga gue bangkit. Kan Tuhan Yesus matinya usia 33 kan? Kan gitu. Seolah-olah Yesus hadir di sosok saya gitu kan ya. Bercandanya kami gitu kan ya. Bercandanya kami. Tetapi Bapak Ibu, candaan itu sebenarnya mau mengatakan begini, sampai saat ini Yesus Kristus hadir bersama dengan aku, itu yang aku imani. Sampai saat ini Yesus bersama dengan aku. Kapanpun, dimanapun aku berada, ada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ini yang harus aku beritakan. Dan ini yang harus Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian juga beritakan. Beritakan kepada dunia bahwa peristiwa Paskah ini bukanlah peristiwa isapan jempol, bukanlah dongeng, tetapi kisah nyata, peristiwa yang real terjadi, dan ini yang membangkitkan iman sebagai orang Kristen. Iman Kristen, disinilah tonggaknya. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat Dia yang bangkit, kalau kita juga menghayati Yesus yang hadir bersama dengan kita sebagai Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, maka mulailah pandang sesama kita tentang fungsi, peran, dan tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar sukacita. Mari sekarang keluar. Jangan hanya mendam berita ini sendirian saja. Pergi, beritakan, lihatlah semua orang, lihatlah dunia, berbagi berkatlah bagi dunia, beritakan kabar baik kepada dunia. Gimana caranya? Macam-macam. Mau bisa berkhotbah ya silakan. Mau dengan sikap, perbuatan, perilaku, silakan. Mau dengan sambil diskusi, silakan. Apapun sesuai dengan talenta kita masing-masing, dengan kekuatan kita, dengan keterbatasan kita, lakukan tugas pekabaran Injil itu. Lakukan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengutus kita untuk memberitakan ini. Memandang pada sesama, memberitakan kepada dunia kebahagiaan dan sukacita ini. Penderitaan yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus sudah selesai, sudah berakhir di dalam kematian, tapi juga belum betul-betul final. Karena finalnya disinilah kebangkitan, itulah finalnya. Tuntasnya bangkit. Beritakan itu. Penderitaan kita sebagai manusia masih kita alami, betul ya? Bapak Ibu, kita masih mengalami penderitaan. COVID-19 ini kayaknya memang jadi artis luar biasa nih selama berbulan-bulan ini. Tapi itu tidak akan membuat kita undur. Penderitaan akibat COVID-19 ini tidak akan membuat kita undur, karena kita percaya Allah yang hadir bersama dengan kita saat ini, Allah yang bangkit untuk menyelamatkan kita, Allah juga yang akan membebaskan kita dari suasana ini. Yakinlah Bapak Ibu, akan segera berakhir COVID-19 ini. Percayalah Bapak Ibu bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, COVID ini tidak lagi menakutkan. Dan di sisi lain, kita juga tetap harus bijak, menjaga, melindungi diri kita, menjaga dan melindungi orang-orang terkasih kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Itu salah satu cara kita menyampaikan kabar baik.
momen yang baik saat ini di peristiwa Paskah kita bangkit. Tinggalkan ketakutan, tinggalkan kengerian, tinggalkan kecemasan kita. Bangkit bersama dengan Kristus yang bangkit, yang kita rayakan dalam momen Paskah saat ini. Mari Bapak Ibu, tatap masa depan dengan penuh harapan, dengan penuh semangat. Tetap giatlah melakukan pekerjaan Tuhan, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan setia mendampingi kita. Tuhan adalah Sang Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Tuhan berkati. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kita saat ini, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Seturut dengan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Pokok-pokok warta jemaat dan warta keuangan pada kebaktian Minggu Paskah, Minggu 12 April 2020 adalah sebagai berikut. Bidang peribadahan, pelayan firman pada pagi hari ini kita dilayani oleh Pendeta Sulu Sutia. Kebaktian anak-anak sekolah minggu pada tanggal 29 Maret dan 5 April akan dilakukan secara online. Kebaktian remaja dibatalkan, renungan akan dibagikan secara online. Pemahaman Alkitab rumah tangga sektor 1 sampai 3 yang biasanya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 dibatalkan, diganti dengan renungan yang akan dibagikan melalui media sosial. Kebaktian pemuda dibatalkan, tetapi renungan akan dibagikan secara online. Katekisasi reguler yang biasanya diadakan pada hari pada hari Sabtu pukul 18 WIB diliburkan dan akan dimulai kembali setelah ada keputusan majelis jemaat. Untuk bidang pembinaan, kegiatan-kegiatan sepekan yang ditunda. Persiapan guru sekolah minggu. Yang kedua, komisi liturgi dan musik gerejawi. Yang ketiga, katekisasi reguler. Yang keempat, komisi pelayanan perempuan, latihan paduan suara GKP Klasis Wilayah Bekasi, Komisi Lansia Maranatha, latihan paduan suara GKP Klasis Wilayah Bekasi. Yang keenam, Komisi Pemuda. Yang ketujuh, Komisi Remaja. Untuk bidang keesaan, perayaan Paskah jemaat, Paskah sekolah minggu dan Paskah pemuda remaja dibatalkan. Rapat kerja majelis dan PPJ ditunda, tapi pembahasan materi tetap akan dilakukan di rumah masing-masing.
dukungan dana COVID-19. Majelis Jemaat akan memberikan dukungan dana melalui YBSDK dan PGIS untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berjuang menangani penularan COVID-19. Schedule tahapan pemilihan Majelis Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKP Jemaat Seroja. Dengan mempertimbangkan kondisi yang sedang berkembang saat ini, dan dengan memperhatikan arahan pemerintah, maka dengan ini kami memberikan beberapa jalan untuk kita menghimpunkan surat suara. A. Warga jemaat dapat memfoto surat suara yang sudah diisi, kemudian mengirimkannya kepada panitia penanggung jawab sektor. B. Warga jemaat dapat menyarankannya secara langsung kepada penanggung jawab sektor pada saat situasi memungkinkan. Panitia penanggung jawab per sektor. Sektor 1, Ibu Elizabeth Berupasaribu dengan HP 085764209119 dan Bapak Patar H. Gurning dengan HP 081281566066. Sektor 2, Saudara Jessica Ora IP Nainggolan dengan HP 081317707883 dan Ibu Kartika Utami dengan HP 081286407905. Untuk sektor 3, Bapak Febianus Maharano dengan HP 082211435059 dan Ibu Herpina Berupasaribu dengan HP 081286232865. Untuk sektor 4, Saudara Arianto Hamarpaung dengan HP 081288143220 dan Bapak Joni KB dengan HP 081315093302. Untuk sektor 5, Saudara Nova Octavia Gultom dengan HP 085219910890 dan Bapak Januari M. Lubis dengan HP 081316869955. Untuk sektor 6, Saudara Stephen Pratama dengan HP 081315154718 dan Bapak Haryanto E. Gultom dengan HP 081219503660. Batas penghimpunan surat suara adalah sampai dengan akhir 26 April 2020. Demikianlah warta jemaat dan warta keuangan yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Mengingat kondisi kita saat ini, kita dapat mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing dan dapat diserahkan saat kondisi kita sudah membaik. Atau yang kedua, dapat juga diserahkan ke majelis sektor kita masing-masing. Atau dapat ditransfer ke rekening GKP Seroja yang telah diinformasikan kepada kita melalui warta jemaat dan WA grup jemaat. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Thank you.
kita akan menaikkan doa persembahan, dilanjutkan dengan doa syafaat, dan nanti akan kita tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh menghayati ulang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus sebagai tonggak iman bagi kami semua. Kebangkitan-Mu membuat kami punya harapan. Kebangkitan-Mu membuat kami bersemangat menghadapi kehidupan ini. Dan kebangkitan-Mu juga sekaligus memutus kami untuk menjadi pemberita-pemberita kabar sukacita. Bahkan juga menjadi saluran berkat bagi dunia ini melalui sikap, perilaku, tutur kata, bahkan pikiran kami. Maka biarlah di sisa kehidupan yang kami jalani ini, kami membaktikan diri kami sebagai utusan-utusan Tuhan yang tetap setia mengabarkan kabar sukacita, kabar baik kepada semua orang. Lebih-lebih ya Allah dalam suasana ketika kami masih dibalut oleh COVID-19. Kiranya Engkau juga menjadikan kami sebagai pembawa harapan bagi dunia, bagi lingkungan, bagi masyarakat di mana kami tinggal. Membawa suasana yang damai dan sejuk, menghadirkan energi-energi positif bagi lingkungan kami. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau tetap memperlengkapi diri kami dengan segala kebutuhan kami. Bahkan Engkau juga tetap memberikan nafkah penghidupan bagi kami. Dengan nafkah penghidupan dari Tuhanlah, maka sebagian dari anak-anak-Mu dapat membawa persembahan syukurnya sebagai tanda bakti diri kepada Tuhan. Apa yang dibawa oleh anak-anak-Mu ini sesungguhnya tidak pernah sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu luar biasa, dengan cinta Tuhan yang begitu dahsyat. Namun lihatlah keikhlasan anak-anak-Mu ini ya Allah, yang sesungguhnya ingin membawa diri di hadapan Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi Tuhan. Maka biarlah benda-benda mati, uang yang dihimpunkan ini, Engkau sendiri yang memberkatinya, agar bermanfaat untuk mendukung kehidupan bergereja di gereja-Mu ini. Allah sumber segala berkat, kami juga bersyukur, berterima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang telah Engkau percayakan bagi kami, yang memungkinkan kami beroleh kesempatan memperbaiki kualitas kehidupan ini. Kami bersyukur untuk usia hari demi hari yang Engkau karuniakan bagi kami, dan bagi beberapa saudara kami di minggu ini yang berulang tahun, kami semakin bertambah bersukacita. Karena pertambahan usia ini menjadi bukti nyata bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah melupakan kami anak-anak-Mu. Mereka yang berulang tahun dalam minggu ini adalah Saudari Rosinta Rachel Songkiling, Saudara Yosafat Aprianus Situmorang, Ibu Nur Khotimah, Bapak Hitler Parma Simanjuntak, Saudari Herlina Bisa Borumarpaung, Ibu Titik Setiawati, Ibu Agnes Santi, Saudara Eco Fernando Stompul, Saudara Austrin Benevan Siboro. kiranya Engkau memberkati sisa hidup yang mereka jalani juga, agar penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah, bahkan di sisa hidup itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sukacita mereka biarlah juga menjadi sukacita kami bersama-sama. Kami juga bersyukur, berterima kasih ya Allah untuk setiap orang tua kami yang telah menjadi inspirasi dan keteladanan yang begitu baik bagi kami. Keteladanan iman, keteladanan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Maka biarlah kami generasi-generasi berikutnya dapat meneladaninya untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anggota keluarga kami. Kami bersyukur untuk masyarakat di mana kami tinggal. Kami bersyukur untuk rekan-rekan pelayanan kami, baik itu di gereja maupun di tengah masyarakat atau bahkan di tempat pekerjaan.
Kami bersyukur untuk begitu banyak hal yang baik yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Dan dalam rasa syukur ini kami juga tetap mengingat ada saudara kami yang membutuhkan pertolongan dan pendampingan Tuhan. Mereka yang dalam kondisi kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit, dalam proses pemulihan kondisi kesehatan. Bapak Yopi Tetelepta, Ibu Tio Mintar Borgultom, Saudara Rudolf Nababan, Bapak Tambun Maruli Siahaan, Ibu Sautlan Boru Panjaitan, Ibu Supartini Sihombing, Ibu Julita Anita Borus Tompul, Ibu Jenda Mehuli Meliala Barus, Ibu El Simorangkir, Ibu Erna Sairin Daud, Bapak Jalihar Situmorang, Bapak Marjohan Siahaan, Ibu Dormi Borgultom, Saudara Rabeka Bunjuntak, Saudara Felix Songkiling, Ibu Sri Hastuti Satriono, dan Saudara Mikel Ganda Sianturi. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa hadir bagi saudara kami ini. Engkau yang memberikan berkat-Mu bagi setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsinya untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Engkau juga memberkati tindakan-tindakan medis dalam perawatannya. Ya Allah, sumber segala berkat, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Dan kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dibandingkan kuasa sakit penyakit. Namun di atas semua itu ialah kami juga senantiasa dimampukan untuk menyerahkan segala sesuatunya pada kuasa dan kehendak Tuhan. Maka terjadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Dan saat ini pun kami mengingat ada saudara kami yang dalam pergumulan khusus. Mereka yang terbeban secara psikologis. Mereka yang berusaha untuk membangkitkan semangat dan pengharapan dirinya. Mereka yang memiliki kerinduan khusus. Mereka yang sedang mendamba pasangan hidup, mendambakan keturunan. Bahkan mereka yang berproses untuk memperbaiki kondisi kehidupan di rumah tangganya. Mereka yang juga dalam pergumulan lainnya, termasuk yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Kami percaya Engkau melihat dan memperhatikan mereka. Kami percaya Engkau menyediakan sesuatu yang baik. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia untuk mendampingi kami di tengah pergumulan kami. Dan tidak lupa kami juga berdoa ya Allah untuk masyarakat di mana kami tinggal, untuk bangsa dan negara Indonesia ini yang saat ini masih didera karena paparan virus corona. Bila kami boleh saling bahu-membahu, bila ini menjadi kesempatan bagi kami meningkatkan kualitas nilai-nilai kemanusiaan kami, bila kami boleh mewujudkan empati sesama anak bangsa. Tolong juga saudara kami sebagai bangsa yang saat ini menderita karena bencana alam. Lebih-lebih saudara kami yang di beberapa waktu yang lalu mengalami kebanjiran. Mereka juga yang mungkin mengalami situasi sulit lainnya akibat paparan dari Gunung Merapi dan juga situasi sulit lainnya. Kami berdoa juga untuk mereka yang mengalami kesulitan karena tindakan kekerasan, tindakan ketidakadilan, tindakan hukum yang tidak berpihak pada kaum lemah. Biar tangan Tuhan yang setia menolong dan mendampingi. Tangan Tuhan sendiri yang menjadi jaminan bahwa hidup mereka akan menjadi lebih baik. Dan dalam kesempatan ini pun kami hendak membawa diri kami, agar kiranya Engkau juga menjadikan diri kami sebagai saluran berkat bagi mereka yang amat membutuhkan. Bagi para pemimpin kami di negeri ini, kami percaya Engkau akan menolong dan memberkati mereka juga sebagai pemimpin yang berkeadilan. Rahmat dan cita kasih Allah senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun dijauhkan dari segala kuasa-kuasa penggoda, kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa yang tidak berkenan dari hadapan Tuhan. Ya Allah, sumber segala berkat, di momen Paskah ini kami juga sadar kami memiliki pergumulan secara pribadi. Ada hal-hal yang tidak dapat kami ungkapkan di hadapan sesama manusia, tapi kami mengimani Engkau sangat mengetahui dan sangat mengerti apa yang tersimpan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Oleh karena itu ya Allah, kami menaikkan seluruh rangkaian doa syafaat ini beserta dengan doa-doa yang tidak dapat kami utarakan kepadamu. Kami menaikkannya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar berdoa
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berdiri. Dengarkanlah pemutusan dari Tuhan. Ya Tuhanku, kebangkitan-Mu telah membawa perubahan dan pembaruan dalam hidup kami, umat-Mu. Bangkitkan-Mu adalah jaminan kehidupan kami. Dan ketika kami masih Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, ajarkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadikan kami semua sebagai alat di tangan-Mu untuk menjadi saluran cinta kasih dan berkat bagi sesama. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Utuslah kami untuk menghadirkan shalom kerajaan-Mu di mana Engkau tempatkan kami. Pulanglah dalam damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.